Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, man qala kulla yaumin, barang siapa mengucapkan ia pada setiap harinya, khamsan wa ishrina marratan, sebanyak 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, lam yuhasibhu Allah bima fa'alahu fid dunya, niscaya tidak menghisab padanya oleh Allah terhadap apa yang dilakukannya fid dunya, selama di dunia ini. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini kajian kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ma'wa yang mulia, malam hari ini kajian kita masih meneruskan pesan-pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan tentu kepada kita sebagai umatnya. Kita yakini di akhirat nanti ada namanya hisab, ada namanya pemeriksaan daripada amal yang dilakukan oleh kita di dunia. Ada satu pesan mulia dari Nabi bagi orang yang ingin tidak kena periksa di akhirat. Kata Nabi Ali, siapa orang saban harinya membaca sebanyak 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, ya Allah, berkahilah bagiku dalam kematian dan pada hal ikhwal sesudah kematian. Bila kita baca itu, maka nanti di akhirat kita tidak kena periksa dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Nabi itu pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Segala hal ikhwal yang menyenangkan umatnya disampaikan oleh Nabi, termasuk kehidupan di akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Tabarani meriwayatkan di dalam Mu'jam Al-Awsat, sanadnya bersambung kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Kata Sayyidi Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, laisa syahidu illa man qutila fi sabilillah. Wahai Kanjeng Rasul, tidaklah orang disebut syahid kecuali
bila dia terbunuh di medan perang dalam perang Sabil. Bukankah begitu, wahai Nabi Muhammad? Kata Nabi, faqala Habibun al-Mustafa, maka Nabi menjawab, ya Aisyah, inna syuhada'a ummati idan laqalil. Aisyah, kalau memang orang baru dapat gelar mati syahid itu nunggu di medan juang, kalau begitu sesungguhnya orang mati syahid dari umatku itu sedikit sekali. Bukan begitu Aisyah, man qala kulla yaum khamsan wa isyrina marrah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut a'tahu Allah Ta'ala ajra syahid. Siapa yang membaca saban hari 25 kali Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, maka Allah bakal berikan dia ganjaran pahala seperti orang mati syahid meski dia mati di kasur kamarnya sendiri. Orang mati syahid enggak kena periksa kelak di akhirat. Orang mati syahid 25 kali, saudara. Kita baca aja sama-sama 25, sebentar lah, nggak nyampe sejam. Kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kalau mau mengimamin, Allah barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Saudara sekalian, banyak orang selalu berupaya bersikeras bagaimana mengatur atau disebut belajar manajemen hidup. Akan tetapi sedikit orang yang belajar manajemen mati. Padahal pentingnya manajemen mati dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti kajian kita pada malam hari ini. Pada surat Al-Muluk, Tabarak,
Pada ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup agar menguji Anda siapa yang terbaik amal perbuatannya. Ayat ini menggelitik, menari-nari di benak para pembaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Mengapa Allah mengawali menyebut mati lalu hidup? Bukankah yang kita alami ini hidup dulu baru juga mati? Kenapa tidak alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal hayata wal mauta, pencipta hidup dan mati, tapi Allah mengawalinya pencipta mati dan hidup. Pertanyaan ini ulama menjawab berbagai macam jawaban. Ada ulama yang menerangkan bahwa yang disebut dengan mati adalah asal kita dari mani berubah segumpal darah, berubah segumpal daging. Semua ini mati. Baru kemudian ditiupkan roh lalu hidup. Itulah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Begitu. Kedua, kata ulama dalam tafsirnya Imam Atha dari Ibnu Abbas, mufassir besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud ayat ini dialah Allah yang mencipta mati di dunia dan hidup di akhirat. Sebab di dunia ini kita bakalan mati nggak lama, dan di akhirat kita bakalan hidup yang tidak bakalan mati selama-lamanya. Kehidupan di dunia kehidupan yang fata morgana, bukan hidup yang hakiki, maka disebut mati ujungnya kita di dunia. Karena itu dalam ayat yang lain, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itulah benar-benar kehidupan. Sehingga Allah awali dengan sebutan kata mati, yakni di dunia, dan hidup di akhirat. Hidup di akhirat itu begitu, hidup di akhirat. Yang ketiga, alasannya saudara, karena apa mati disebutkan lebih dahulu? Saking pentingnya manajemen mati jauh lebih penting dibanding manajemen hidup. Sehingga dalam berbagai hadis Nabi menyuruh kita memperbanyak zikrul maut dibanding memperbanyak zikrul hayat. Mengingat-ingat kematian lebih dominan dibanding mengingat-ingat hidup. Makanya Allah nyatakan alladzi khalaqal mauta. Imam Hasan Basri pernah berujar di dalam sebuah nasihat beliau kepada umat manusia. Kata Imam Hasan Basri, ma ra'aitu yaqinan
yu'amiluhun nas kasyakki minal maut. Aku tidak pernah melihat barang pasti, namun diperlakukan oleh orang-orang kayak ragu selain daripada kematian. Mati ini pasti kita ujungnya mati. Mau dia mukmin, mau dia kafir, sama baik. Apa tuh baik tuh ya? Sama saja. Sama saja. Mau kafir mau mukmin, yang namanya orang hidup pasti bakalan mati. Dan itu yakin, bukan sekedar mukmin, kafir yakin juga yang namanya mati itu pasti. Namun diperlakukan kayak yang tidak pasti, yang mungkin rada ragu, mati doang, kurang dipikirin, kurang dimanage oleh kita. Padahal mati ini barang pasti. Andai ada manusia, seorang makhluk Allah di jagat raya ini berhak langgeng abadi, niscaya yang lebih berhak abadi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya baik, akhlaknya baik, kagak ada dosa. Kudunya juga Nabi Muhammad mau langgeng, nggak model kayak kita yang dosanya seabrek, mati kudunya juga udah pas banget. Tapi karena Allah dalam hikmah ilahiyah telah menetapkan bahwa seluruh hambanya bersifat fana, yang langgeng hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapapun dia sampai yang pangkatnya Nabi pun juga meninggal dunia. Karena itu, agar supaya kita pandai dan tidak diperiksa di akhirat, maka kita harus hayati doa Nabi ini. Tuhan, berkahi kami dalam kematian. Orang kan sering minta hidup berkah, tapi lupa pada mati berkah. Mati, saudara, siapapun dia, nggak ada yang kepengen mati. Maukah dia tukang maksiat, ama mati mau nggak kepengen. Apalagi yang ngaji-ngaji nih, kalau ditanya milih mati milih hidup, nah saya mau tanya nih, milih mati milih hidup, ini mumpung di masjid kita doain rame-rame ini, milih apa? Karena kita tidak mengerti pentingnya mati. Mati ini, saudara, manajemen kematian ini jauh yang harus kita pikirkan, karena manfaat mati bagi orang beriman. Kita nggak mau ngomongin yang kafir, kita nggak ngomongin yang durjana, kita yang omongin orang yang memiliki ikatan keimanan dengan Allah dan hari kemudian. Dia harus pahami bahwa mati itu adalah nikmat. Mati itu musibah apa nikmat? Yang jujur nih, biar melek nih. Mati itu musibah apa nikmat? Iya, orang mati musibah apa nikmat? Nikmat. Mati itu nikmat. Udah dikosongin pikiran Anda, mau saya isi biar mati adalah nikmat. Dikata mati adalah musibah, bukan. Mati itu nikmat.
Yang kita ajak ngomong mukmin, orang beriman. Orang kafir kita nggak mau omongin. Begitu. Lagi mukmin semua ini kan? Begitu. Yang durjana nggak kita omongin. Orang beriman. Mati itu adalah nikmat. Mati itu nikmat. Makanya Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Di mana kenikmatan mati? Di mana keberkahan mati? Ada 6. Bahwa mati itu nikmat bagi orang beriman. Ada 6. Mati itu nikmat bagi orang yang beriman, yang mantap ama mati. Ente takut mati, mati juga. Ente berani mati, mati juga. Milih takut, milih berani. Yang bener nih. Mati ini nikmat bagi orang beriman. 6 alasannya. Kenapa mati ini nikmat? Kenapa mati ini barakah? 1. Ketika Anda ada di dunia, Anda mendapatkan satu rahmat dari Allah rame-rame. Salome, satu rahmat rame-rame. Manusia dapat, jin dapat, binatang dapat, binatang buas dapat, satu rahmat rame-rame. Namun ketika kita mati, kita pindah dari satu rahmat menuju 99 rahmat. Kata Nabi kita dalam hadisnya, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin wahidatan fid dunya bainal insi wal jinni was siba waddakhara tis'an wa tis'ina rahmatan fil akhirah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan di dunia satu rahmat. Dengan satu itu bareng-bareng kita menyayangi anak kita, kita menyayangi istri kita, kita menyayangi teman kita, saling sayang, menyayangi, saling tolong, menolong, memiliki rasa kemanusiaan, empati. Hatta macan yang galak enggak menerkam anaknya, soang yang galak enggak nelen anaknya, ayam yang galak enggak matok anaknya. Karena ada satu rahmat Allah yang diturunkan di alam dunia ini. Namun Allah simpen yang 99 di akhirat. Maka mati itu berkah, karena dalam mati kita telah keluar dari satu rahmat menuju 99 rahmat yang tergambar pada jari tangan kita. Coba lihat jari tangan kanannya, ada angka 18 Arab, 1 sama 8. Cek angka Arab itu. Ada yang putus-putus, semoga rezekinya nggak putus-putus. Lihat tangan kirinya, ada angka 81 Arab tuh, Arab 81. 99 itu rahmat yang disimpan di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka yang tadinya diberi 1 juta
dapat 99 juta. Girangan mana antara 1 juta sama 99 juta? Yang kita girangan mana? Berkahan mana? Mati itu nikmat apa musibah? Ini yang benar nih. Mati itu nikmat apa musibah? Nikmat. Kenapa? Dapat 99 rahmat. Segini aja ngaji kita, jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat difahami dan Allah beri taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallah alam.